Halo Sobat Update Pertahanan. Kali ini kita masuk lagi lebih dalam mengenai perisai Trisula Nusantara, yang di dalamnya kemarin terdapatlah salah satu di antaranya yaitu Close Shield Defense atau rudal pertahanan pantai. Yang disebut menggunakan rudal BrahMos dan juga Indonesia Tactical Ballistic Missile, dan yang sangarnya, di sini misil-misil ini pun disebut mampu menjangkau wilayah-wilayah asing terdekat, seperti Malaysia, Australia, sampai dengan Laut Cina Selatan. Lantas pertanyaannya, di manakah sebenarnya rencana titik-titik penempatan rudal-rudal ini, sehingga menjangkau wilayah-wilayah asing tersebut? Setelah ini kita bahas satu persatu. Program Kekuatan Pertahanan Militer Indonesia, dalam paparan materi Pak Prabowo Subianto saat dialog kebangsaan di acara Sespim Lemdiklat Polri, 16 Juni kemarin. Ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian terkait perisai Trisula Nusantara Indonesia. Yaitu salah satu yang dipaparkan adalah, pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI dengan jangkauan mencapai 300 km. Dan jangkauan rudal ini baik itu tactical ballistic ataupun coastal defense disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing. Tak main-main wilayah-wilayah asing itu pun ternyata ditampilkan secara gambling, dalam sebuah presentasi video di mana disampaikan bahwa misi-misil Indonesia ini nantinya dapat menjangkau wilayah tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia bahkan sampai Laut Cina Selatan. Dari presentasi video itu, ternyata terungkap juga rencana titik-titik penempatan misil-misil ini. Yang pertama, untuk coastal defense yang disebut menggunakan rudal BrahMos. Dari peta yang ditampilkan nampak bahwa 8 unit sistem pertahanan pantai rudal BrahMos ini pun akan dipasang pada titik-titik terluar yang mayoritas berada di sebelah utara Indonesia. Yang pertama, mulai dari Sumatera ada satu titik antara Pulau Bangka dan pantai utara Kota Palembang. Kemudian di Kalimantan, ada 3 yaitu di bawah di dekat Pantai Kendawangan, di atas di dekat Singkawang dan di dekat Tarakan atau Tanjung Selor. Kemudian di Pulau Sulawesi, ada 1 yaitu di dekat wilayah ujung Manado. Kemudian di Pulau Halmahera, bagian utara ujung ada 1, di Kepulauan Tanimbar dekat Australia ada 1. Dan di Papua ada 2 yaitu, di Papua ujung bagian selatan, di wilayah Dolar, dan di utara dekat wilayah pantai utara Koka. Itu untuk kuasnya alias rudal pertahanan pantainya. Kemudian lanjut untuk Indonesia, balistik misil ternyata titik-titik penempatannya pun beda lagi, jika kita lihat dari peta yang ditampilkan dalam presentasi video, di Pulau Sumatera yang pertama sepertinya ada di wilayah Sumatera Utara, dekat kota Medan. Kemudian yang kedua, ada di wilayah Riau Pekanbaru. Kemudian untuk Pulau Jawa, ada 1 titik rudal balistik yaitu di wilayah kota Jakarta. Kemudian di Kalimantan ada 2 titik ini, titiknya agak kurang jelas di mana. Tapi sepertinya, ada di wilayah Kalimantan Barat 1 dan di Kalimantan Timur dekat Ibu Kota Baru, atau IKN Nusantara 1 titik. Kemudian di Sulawesi, ada 1 di tengah-tengah seperti yang di wilayah Sulawesi Tengah tapi kurang jelas titiknya. Kemudian di wilayah selatan Indonesia dekat Australia, ada juga 1 yaitu di Pulau Tanimbar. Dan terakhir, di Papua ada 2 yaitu di bagian utara antara Manokwari atau Kota Sorong dan juga di tengah Papua ada 1 unit, kurang jelas ini di daerah mana, tapi sepertinya di dekat kota Timika sehingga total pas menjadi 8 unit rudal balistik. Dan jika kita perhatikan penempatan rudal-rudal balistik Indonesia ini, memang lebih agak menjorok ke dalam yang mungkin lebih ditujukan untuk melindungi aset-aset penting Nusantara Indonesia. Dan untuk coastal defense-nya, seperti namanya sistem rudal pertahanan pantai sudah pasti letaknya, pasti di pesisir pantai. Sebagai benteng pertahanan awal untuk menahan musuh jika masuk dari luar wilayah Indonesia. Di mana di sini titiknya lebih banyak dipasang di wilayah utara Indonesia sangat-sangat mantap.